Periode libur Lebaran segera berakhir, jutaan warga mulai bergerak kembali ke ibu kota dan telah selesai menjalankan hari raya. Kepolisian dan pihak terkait terus melakukan berbagai langkah agar balik mudik yang sudah dimulai sejak kemarin bisa lancar tanpa penumpukan berjam-jam. Hari ini, besok, dan lusa menjadi puncaknya. Ke Jakarta, pemudik kembali. Pemirsa, kecelakaan lalu lintas mewarnai arus balik hari ini di mana 4 kendaraan terlibat kecelakaan beruntun di tol Cikampek kilometer 71. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 4 kendaraan ini terjadi di kilometer 71 arah Jakarta. Kecelakaan melibatkan 1 bis dan 3 minibus di lajur paling kiri sebelum masuk rest area. Para penumpang kendaraan dievakuasi ke pinggir jalan tol sambil menunggu pertolongan dari petugas. Arus lalu lintas di kawasan objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat, pemirsa, sepanjang hari ini padat kendaraan wisatawan. Polisi memberlakukan sistem satu arah dari Bandung menuju ke Lembang. Kepadatan kendaraan wisatawan mulai terjadi di Jalan Ledeng, Kota Bandung. Bahkan petugas kepolisian mengarahkan kendaraan ke Jalan Sersan Bajuri menuju ke Lembang sebab jalan utama menuju ke kawasan wisata ini sudah padat. Kendaraan wisatawan masih didominasi oleh kendaraan berplat nomor Jabodetabek dan bis pariwisata. Jika jalan utama menuju Lembang mengalami kemacetan parah, para pengendara diarahkan menggunakan jalur alternatif seperti Dago dan Jalan Kolonel Matsuri. Sementara itu, arus kendaraan yang menuju ke kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat dipadati wisatawan yang hendak menghabiskan waktu libur Lebaran. Kemacetan terjadi dari gerbang tol Ciawi hingga Simpang Gadok akibat berlakunya sistem satu arah atau one way. One way arus kendaraan yang diperbolehkan ini hanya dari arah Jakarta menuju ke Puncak pada siang hari. Kepadatan kendaraan ini lantaran banyak wisatawan yang akan menghabiskan waktu libur Lebaran di kawasan Puncak. Namun mulai pukul 13.00 tadi siang diberlakukan sistem satu arah dari Puncak menuju ke Jakarta. Bagi pengendara yang tidak ingin terjebak macet dapat melalui jalan alternatif seperti ke Jonggol dan Ciaru, dan kepadatan di kawasan wisata Puncak ini diprediksi masih akan terjadi hingga besok. Untuk mengetahui kondisi terkini arus lalu lintas di kawasan Puncak, sudah ada rekan jurnalis Salam Rahmat di Simpang Gadok. Salam, bagaimana sistem satu arah, apakah dari Puncak menuju Jakarta masih diberlakukan hingga malam hari ini? Baik, selamat malam Azad dan juga pemirsa. Untuk situasi terkini di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat, ini sudah terpantau ramai lancar dari arah Puncak Bogor, Jawa Barat menuju arah Jakarta. Dan jadi tadi juga sempat terjadi kemacetan yang cukup panjang dari arah Puncak Bogor, Jawa Barat menuju arah Jakarta, yang mana melalui jalur Simpang Ciawi ini terjadi kemacetan yang cukup panjang hingga ratusan meter, pemirsa. Dan untuk situasi terkini dari arah Jakarta menuju arah ke Puncak ini sudah terpantau padat merayap hingga ada di tempat saya melaporkan saat ini. Dan juga ini sudah kembali dilakukan sistem dua arah, dan artinya ini sudah normal kembali lalu lintas yang ada di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat ini untuk mengarah ke tempat wisata yang ada di Puncak, yang mana ini sudah diberlakukan sejak. Baik, kita lihat tadi kepadatan tidak hanya terjadi di arus atau ruas jalan Puncak menuju ke Jakarta, tetapi juga ternyata malam hari ini pergerakan kendaraan dari Jakarta menuju ke kawasan Puncak juga mengalami penambahan volume kendaraan. Kita masih mencoba untuk tersambung dengan Salman Rahmat yang berada di Simpang Gadok, Puncak Bogor, Jawa Barat untuk mengetahui kondisi terkini arus lalu lintas, di mana memang tidak hanya wisatawan, kita tahu juga ada imbas dari penutupan atau one way yang diberlakukan di ruas jalan tol untuk memperlancar arus balik. Baik pemirsa, dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat kita beralih ke informasi lain.
di mana ribuan kendaraan pemudik terjebak kepadatan di ruas tol Palimanan Kanci, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, di mana tingginya arus pemudik yang kembali ke ibu kota dan banyaknya pemudik yang mencoba masuk rest area menjadi penyebab terjadinya kepadatan di ruas tol Pali Kanci. Ribuan kendaraan pemudik bergerak lambat sepanjang 3 km dari kilometer 211 hingga ke kilometer 218 ruas tol Palimanan Kanci, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kendaraan pemudik terus mengalami peningkatan hingga mencapai lebih dari 2.500 kendaraan per jam. Banyaknya pemudik yang mencoba untuk masuk rest area membuat kepadatan tidak terhindarkan. Diperkirakan lonjakan pemudik arus balik ini akan terjadi hingga besok dan lusa. Polisi akan memperluas rekayasa lalu lintas satu arah yang sebelumnya dimulai dari kilometer 118 gerbang tol Palimanan sampai dengan tol Jakarta Cikampek mulai pukul 14.00 siang tadi. Sistem one way sudah dimulai dari tol Kalikangkung kilometer 414 hingga kilometer 47 tol Jakarta Cikampek. Sistem one way gerbang tol Palimanan yang dimulai sejak kemarin malam hingga hari ini diberlakukan. Tidak hanya itu, di kilometer 190 juga telah dilakukan sistem kontraflow hingga kilometer 188 untuk membuka jalur dari jalur B ke jalur A. Hal ini dilakukan berdasarkan hasil koordinasi dengan stakeholder terkait. Pihak Jasa Marga menyebutkan ruas tol Cipali tidak bisa menampung kepadatan arus lalu lintas baik dari jalur A dan B dengan volume kapasiti rasio sebesar 1,19. Sementara memasuki puncak arus balik Lebaran 2022, arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama kembali padat. Skema rekayasa lalu lintas one way dan kontraflow pemirsa diterapkan untuk mengurai antrian kendaraan. Kenaikan jumlah volume kendaraan untuk arah arus balik Jakarta dari ruas tol Trans Jawa maupun tol Bandung Cipularang dan sekitarnya mulai terlihat hari ini di ruas tol Jakarta Cikampek. Skema rekayasa lalu lintas berupa one way di sepanjang ruas tol Jawa Semarang hingga menuju Jakarta diberlakukan untuk mengantisipasi kemacetan. Diprediksi ada lebih dari 170.000 kendaraan yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek ke arah Jakarta pada puncak arus balik mudik 2022 ini. Dan sudah ada rekan kami Yasmin Atania di gerbang tol Cikampek Utama dan Lineke Utsiki di gerbang tol Palimanan untuk melaporkan informasi terkini dari lokasi. Kita ke Cikatama terlebih dahulu. Yasmin, bagaimana arus lalu lintas malam hari ini? Selamat malam Aja dan juga pemirsa. Untuk situasi arus lalu lintas terkini di sekitaran gerbang tol Cikampek Utama 1 kilometer 70 terpantau ramai lancar. Sebelumnya sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat siang tadi pihak kepolisian telah memberlakukan skema rekayasa lalu lintas kontra maksud kami one way atau satu arah yang disertai dengan ganjil genap yang dimulai dari gerbang tol Kalikangkung kilometer 414 hingga ke kilometer 47 ruas tol Jakarta Cikampek. Adapun pada pukul 15 pihak kepolisian memperluas jangkauan penerapan one way ini dimulai dari kilometer 428 ruas tol Semarang hingga ke kilometer 47 ruas tol Jakarta Cikampek. Per pukul 18.30 Jasa Marga mencatat sudah ada sebanyak 59.600 kendaraan yang keluar dari gerbang tol Cikampek Utama 1 menuju arah Jakarta. Diprediksi angka ini akan terus meningkat atau melebihi prediksi hari ini yakni sebanyak 78.000 kendaraan. Dan Jasa Marga sendiri memprediksi terkait dengan puncak arus balik akan berlangsung pada H+5 Lebaran atau tepatnya pada tanggal 8 Mei 2022 mendatang, di mana akan ada sebanyak 137.000 kendaraan yang melintas melewati gerbang tol Cikampek Utama 1 menuju ke arah Jakarta. Kemudian bagi pengguna jalan dari arah Jakarta yang hendak menuju ke arah Cirebon dan Jawa Tengah, ini pihak kepolisian memberikan alternatif menggunakan jalur alternatif yang dimana dimulai keluar dari gerbang tol Karawang Barat, kemudian ini masuk ke Jalan Raya Kelari Kosambi Cikampek, kemudian Simpang Jomin, kemudian masuk ke wilayah Pantura.
Sementara itu, bagi pengendara yang hendak menuju ke arah Bandung dari Jakarta, ini dapat melalui jalur alternatif di mana keluar melalui gerbang tol Karawang Barat kilometer 47, kemudian ini masuk non-tol hingga ke Purwakarta, kemudian masuk ke gerbang tol Sadang kilometer 76 Jalan Tol Cipularang, barulah dapat menuju ke kawasan Bandung. Dari pihak kepolisian pun terus mengimbau kepada masyarakat yang hendak melakukan perjalanan arus balik agar terus memperbarui informasi terkait dengan sistem rekayasa lalu lintas agar tidak terjebak saat pihak kepolisian tengah melakukan rekayasa lalu lintas di jalanan. Aja. Baik, telah terjadi kepadatan atau peningkatan volume kendaraan di Cikatama ya. Saya ke Lineke terlebih dahulu. Lineke, ini bagaimana kalau di Palimanan sejauh ini? Ya, Ajat dan juga pemirsa, berbeda dengan yang terjadi di Cikampek Utama. Kalau dari pantauan kami sejauh ini di ruas tol Palimanan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, saat ini situasi arus lalu lintasnya memang terpantau ramai lancar. Dan informasi yang tadi kami peroleh dari Wakapolri, yakni Komjen Gatot Edi Pramono, ini menyampaikan sebenarnya kalau untuk di ruas tol Palimanan, ini cenderung kondusif ataupun normal. Tetapi ketika memasuki daerah Cikopo dan juga Cikampek, ini memang terjadi penyempitan lajur ataupun dua lajur begitu, sehingga mengakibatkan antrian kendaraan. Ditambah lagi volume kendaraan yang melintas di ruas tol Trans Jawa ini terbilang tinggi, dan meskipun untuk prediksi puncak arus balik ini diprediksi terjadi pada tanggal 6 hingga dengan 8 April, tetapi nyatanya untuk momen arus balik ataupun pengendara yang kembali ke daerah asal maupun daerah rantaunya ini sudah terpantau sejak dari tanggal 5 Mei. Disampaikan oleh Wakapolri yang juga kemudian melakukan peninjauan tadi sore bersama dengan Kakor Lantas bahwa di tanggal 5 Mei kemarin ini sudah ada lebih dari 123.000 kendaraan yang melintas di ruas tol Trans Jawa. Artinya adanya peningkatan volume kendaraan ini akan juga terjadi secara bertahap di tanggal 6 hingga dengan 8 Mei. Oleh karenanya berbagai antisipasi rekayasa lalu lintas tentunya sudah diberlakukan. Di antaranya adalah berkenaan dengan sistem satu arah ataupun one way, dan informasi terakhir yang kami peroleh adalah penerapan dari sistem satu arah ini sudah diperpanjang, tidak lagi dimulai dari kilometer 414 melainkan dimulai dari lajur ataupun jalanan mengarah ke gerbang tol Kalikangkung, artinya dari kilometer 428 hingga ke kilometer 47 gerbang tol Cikampek Utama, untuk kemudian dilanjutkan dengan sistem melawan arah ataupun kontraflow di kilometer 28.500. Dari pantauan Kakor Lantas dan juga Wakapolri, ini tadi disampaikan pada saat peninjauannya bahwa untuk ruas tol Trans Jawa sebenarnya untuk titik-titik rawan kemacetan ataupun kepadatan kerap terjadi di tempat-tempat peristirahatan, kemudian juga banyaknya pengendara-pengendara yang beristirahat di bahu jalan karena mereka tidak dapat masuk ke rest area yang kalau kita ingat ada pemberlakuan juga buka tutup rest area yang diberlakukan oleh pihak kepolisian ketika memang rest area ini sudah dipenuhi atau dalam artian kantung-kantung parkirnya ini sudah terisi penuh. Kemudian juga diingatkan sekali lagi ataupun diimbau oleh Kakor Lantas Polri dan juga Wakapolri bahwa para pengendara jalan sekali lagi diimbau untuk tidak beristirahat di bahu jalan, karena kalau kita mengacu pada pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang jalan tol, bahu jalan ini hanya diperkenankan ataupun diperuntukkan bagi kendaraan-kendaraan darurat. Kembali ke Ajat. Baik, Yasmin dan Lineke, ini arus balik sudah dimulai, puncaknya mulai hari ini, besok dan lusa. Sementara Anda berdua ini kan kita tahu hampir 14 hari ya, 2 minggu berada di jalan raya melaporkan informasi terkini seputar arus balik. Saya ingin ke Yasmin terlebih dahulu, tanggapan keluarga bagaimana nih? Terus di jalan nggak pulang ke kampung halaman, Yasmin? Yasmin? Bagaimana keluarga? Kalau gitu saya ke Lineke. Tentunya. Silakan Yasmin. Ya, jadi juga pemirsa, tentunya momen ini merupakan momen yang dinanti-nantikan pula oleh kami selaku jurnalis untuk bisa mengetahui seperti apa situasi ketika melaksanakan peliputan di momen arus mudik maupun arus balik Lebaran. Tapi memang pasti ada rasa rindu terhadap keluarga di rumah yang biasanya setiap tahun merayakan Lebaran bersama keluarga maupun keluarga besar, bersilaturahmi dan lain sebagainya. Tapi karena memang sudah
tugas dan kewajiban sebagai seorang jurnalis harus bisa mengikuti apapun berita dan juga mengikuti kondisi di lapangan untuk menyesuaikan dengan keadaan dan juga melaporkan berita terkini kepada pemirsa agar selalu mendapatkan informasi terbaru agar arus mudik dapat berjalan dengan lancar dan juga aman. Baik, Ajat. kalau Lineke ini bagaimana mengobati rasa rindu ke kampung halaman, berkumpul dengan keluarga, sementara Anda harus tetap melaporkan informasi terkini dari lapangan? Ya, Ajat dan juga pemirsa, tentunya sebagai kami, tim-tim jurnalis yang bekerja di lapangan, kerinduan terhadap keluarga tentunya pasti ada. Dan salah satu cara untuk kami mengobati kerinduan terhadap keluarga yang kalau kita pantau memang tidak berada dekat di sisi kami, apalagi pada saat momen Lebaran 2022 ini adalah dengan melakukan telepon sambung, komunikasi via video call ataupun melakukan telepon langsung. Sama halnya juga saya yakin untuk Ajat dan juga teman-teman yang berada di studio ataupun teman-teman rantau lainnya yang tidak bisa ada dekat dengan keluarga, apalagi mungkin harus melakukan pekerjaan-pekerjaan di momen hari raya besar ini, saya yakin juga memiliki perasaan yang sama, tetapi kembali lagi apa yang dilakukan oleh teman-teman jurnalis, tidak hanya saya, tetapi juga juru kamera saya, Tri Julianti, kami yakin bahwa apa yang kami lakukan ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang mulia, kami melakukan berperan sebagai perpanjangan tangan, menjadi penengah memberikan informasi-informasi agar masyarakat ini bisa kembali bertemu dengan keluarganya dan juga bisa bersilaturahmi. Kembali ke Ajat. Baik, terima kasih rekan-rekan atas kerja kerasnya selama ini, dan tentu tugas kita masih belum berakhir, masih ada besok dan lusa ya puncak arus balik Lebaran 2022. Yasmin dan Lineke, terima kasih atas laporannya dan selamat kembali bertugas, jaga kesehatan Anda.